Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, Mulia, mulia namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 sampai 2. Apalah arti ibadahmu? Ibadahku kepada Tuhan.
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis malam ini yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Kita akan membacakan secara bergantian dan pada ayat kedua kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 sampai 3, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga untuk mohon pengampunan yang daripadanya atas segala kekurangan dan kelemahan serta perbuatan dosa yang telah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Kita datang ke hadapannya dengan terlebih dahulu mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami ya Bapa, dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 dan ayat 3 di Badai Topan Dunia. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Dasatitah yang pertama sampai ayat yang keempat. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berguna dan berakhir sejuk, jatuh mana juga
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut sabda Allah dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, baik yang ada di bait Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di tempatnya masing-masing. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya sampaikan shalom bagi kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah yang diambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga. Dimulai dari ayat 9 sampai ayat 10 saya akan baca demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, saya coba renung-renungkan ayat ini. Mungkin ini salah satu ayat yang paling sukar diterima oleh manusia saat ini. Apalagi banyak hartanya. Kedua, kalau dia masih muda. Karena dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mungkin ya saudara-saudaraku yang masih muda mengatakan gak ada hartaku. Apalah hartaku? Pulpen inilah paling mungkin dia katakan. Atau ketika dikatakan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Belum ada penghasilanku. Saya masih dikirimi dari kampung. Mungkin itu katanya. Lalu kemudian dikatakan bahwa kita akan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Mungkin anak-anak muda mengatakan, oh saya ini masih muda, masih ingin menikmati hidup dong. Berbagai alasan dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan punya maksud dari umatnya. Sehingga disampaikan firman ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan memuliakan? Saya coba telisik dari Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa memuliakan berarti menganggap atau memandang mulia, atau sangat menghormati, atau juga berarti menjunjung tinggi. Berarti kita sebagai umat manusia diminta oleh firman Tuhan untuk menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Lalu pertanyaan berikut, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Tentu dasar kita adalah Alkitab. Dasar kita adalah Alkitab. Ternyata Alkitab menceritakan bahwa kita memuliakan Tuhan sebab keperkasaan dan kebesarannya. Karena tidak ada yang lebih perkasa dari Tuhan kita. Dialah yang mencipta dunia ini. Bahkan Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kepada manusia itu. Oleh karena itu, wewenang hidup serta kesempatan mengelola kehidupan yang kita peroleh dari Tuhan, maka selayaknya lah kita memuliakan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal firman ini, orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, merekalah yang mampu bersukacita memuliakan Tuhan. Hingga saat ini, perbuatan dan mukjizat-mukjizat Tuhan tetap nyata, yaitu memelihara kehidupan kita. Mungkin saudara-saudaraku belajar ilmu fisika, bagaimana bumi ini bulat tetapi teratur. Dia berputar tetapi tidak goyang-goyang. Luar biasa. Dari diri kita sendiri tidak ada kesanggupan untuk hidup. Tidak ada kemampuan untuk menjalani kehidupan. Kita ini ibarat sebuah ranting dari pohon. Kalau kita lihat sekarang, baru saja beberapa waktu yang lalu kita mengalami penyakit yang luar biasa yang disebut dengan COVID-19. Betapa mudahnya manusia itu berakhir hidupnya. Baru COVID. Ya. Itu bukti bahwa
Hidup kita ini bukan kita yang memilikinya, bukan kita yang mengatur semata-mata. Sehingga banyak manusia yang merasa kuat, merasa mampu, merasa sehat, merasa kaya, seakan-akan dia percaya bahwa semua yang ada pada dirinya adalah berasal dari dirinya sendiri. Namun di saat manusia itu lemah, misalnya saat dia sakit, dia baru menyadari betapa kecilnya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Saya melihat beberapa saudara kita yang kena penyakit itu. Mungkin saudara kita, keluarga kita, tapi tidak bisa kita jenguk. Tidak bisa kita datang ke tempatnya. Mungkin mudah-mudahan ya, ada banyak di antara kita yang tidak pernah sakit. Tapi ketika ada sakit penyakit, hidup ini begitu kecil sekali. Kita merasa hidup ini tidak berarti. Ketika saya bersanding di Provinsi Bengkulu, saya pernah sakit sehingga telinga saya sebelah kanan tidak bisa mendengar beberapa waktu. Kalau saya lihat teman-teman tertawa, tersenyum, au marai parek keli. Ketika kita lihat teman-teman, kita merasa hidup ini hampa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ketika kamu masih boleh mengenal indahnya dunia ini, masih boleh merasakan enaknya makanan yang Tuhan sediakan, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saya pernah ada sebuah cerita dari guru saya dulu. Diceritakan begini, rupa-rupanya ada seorang bapak mencuri di rumahnya. Padahal dia kepala rumah tangga, tapi dia harus mencuri di rumahnya. Kenapa? Karena dokter sudah melarang tidak boleh makan daging. Yang boleh dimakan hanya kentang. Lalu dia bilang sama anak-anaknya, ngalau oma, nunggak. Lalu diam-diam dia buka lemari, dia ambil. Wah, ngeri kali ya. Jadi bapak itu mencuri di rumahnya. Berbahagialah, masih boleh makan yang enak, masih boleh makan saksang ya. Masih boleh makan rendang dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ayat kita hari ini dengan jelas mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa artinya itu? Rupa-rupanya Tuhan sudah tahu bahwa di mana hartamu, di situ jugalah hatimu. Tuhan tahu bahwa banyak manusia menggantungkan hidupnya, harapannya hanya kepada hartanya. Manusia menjadi khawatir dalam hidupnya jika tidak memiliki harta. Manusia menganggap bahwa hidupnya tidak hidup atau tidak bahagia jika tidak memiliki harta. Kita jujur dulu, tentu kita bersekolah, kita bekerja keras, tentu dengan harapan kelak kita akan mendapat pekerjaan atau usaha yang baik. Supaya mendapatkan gaji yang besar, keuntungan yang besar, agar kita mampu membeli harta. Karena ada teori-teori di dunia ini mengatakan jika memiliki uang banyak, harta yang banyak, maka hidup kita akan bahagia. Itulah teori dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Dalam Lukas 12 ayat 20 Tuhan Yesus berkata kepada pemuda yang kaya itu, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Oleh karena itu, jangan gantungkan pengharapanmu kepada hartamu. Oleh karena itu dalam Lukas 12 ayat 22 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Karena itu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Harta adalah perlu. Harta menjadi alat kita untuk hidup dan lebih sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masih adakah orang yang yakin dengan firman itu? Masihkah orang Kristen yakin dengan firman itu? Sehingga banyak orang sekarang tidak lagi datang ke gereja pada hari Minggu, karena dia kira hartanya lah sebagai jaminan hidupnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya baca ada sebuah penelitian tentang kekhawatiran, menyebutkan bahwa rata-rata responden menjawab, mereka pernah khawatir, bahkan sering khawatir akan hidupnya. Misalnya khawatir akan kesehatannya, khawatir akan studinya, khawatir akan pasangan hidupnya, khawatir bagaimana masa depannya, dan khawatir bagaimana ekonomi ke depan. Sehingga banyak ibu-ibu sambil memotong bawang, mengiris bawang, sambil menggoreng, dia khawatir akan hidupnya. Menurut Alkitab, kekhawatiran hadir pertama sekali dalam kehidupan manusia akibat dosa. Kekhawatiran merupakan dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena itu, dalam kitab Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mana buktinya? Ketika Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, dan akibatnya mereka takut dan bersembunyi dari Tuhan Allah. Sebelumnya mereka berkomunikasi yang baik dengan Allah, ada hubungan yang akrab dengan Allah. Tetapi karena dosa itu, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk melakukan penebusan akan dosa-dosa kita. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kita sebentar lagi merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian melalui darahnya. Ketika Yesus Kristus lahir di Betlehem, maka malaikat-malaikat bersukacita dan para gembala melihat cahaya kemuliaan Allah. Pada awalnya mereka takut, tetapi setelah mereka bertemu dengan Yesus itu, apa yang terjadi? Ada sukacita besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam ini kita harus bersukacita. Karena apa? Iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam pengajarannya berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenal siapa Allah kita itu dan bagaimana kuasanya dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk memuliakannya dengan harta. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajari kita, melatih kita untuk tidak khawatir dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Memuliakan Tuhan.
memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita, maka dengan cara itu kita perlahan-lahan dilatih pikiran, keyakinan, dan kepasrahan kita bahwa ternyata semua yang kita miliki ini adalah dari Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada bulan Maret yang lalu kami para dosen dari Setiap di Sabda mengunjungi, mulai ingin belajar bagaimana tokoh Nommensen yang mempersembahkan hidupnya memberitakan Injil ke tanah Batak. Kami mulai menjalani dari Sipirok, dari Sidempuan, sampai ke Sibolga, sampai ke Manduamas, sampai ke Barus, dan sampai ke Singkil, dan kami tiba di Sidikalang. Sekarang sudah bagus jalannya, aspal hot mix, tetapi masih betul-betul adalah berat. Lalu saya katakan kepada teman-teman, luar biasa Nommensen mempersembahkan hidupnya memberitakan Injil, sehingga kita terbebas dari kekhawatiran. Opung-opung kita dulu banyak yang khawatir dalam hidupnya. Itu sebabnya khawatir dengan tetangganya, khawatir dengan tondongnya. Maka setiap kampung dibentengi dengan parit sebagai tembok untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Kampung yang satu bermusuhan dengan kampung yang lain, maka dengan mengenal Injil, opung kita boleh hidup berdamai dan sukacita. Tentu kita semua yang hadir di sini tidak dituntut menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi evangelis. Tetapi kita dituntut menjadi saksi-saksi Tuhan melalui kehidupan kita. Nyanyian kita tadi mengatakan ibadah sejati. Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus. Itulah ibadah murni bagi Tuhan. Sekali lagi saya pernah menceritakan suatu hari saya mengikuti rapat pendeta HKI sedistrik di Jakarta. Saya dari Bengkulu waktu itu. Perjalanan 2 hari 1 malam. Lalu di samping saya ada di dalam bis itu, saya tanya, saya Puta Galung, saya bilang. Lalu bapak itu mengatakan, saya Simatupang. Wah, nggak kalak Batak naruh aku. Simatupang dari mana Pak? Saya bilang, saya bukan orang Batak. Lah, kok ada Simatupang bukan orang Batak? Saya ini orang Bengkulu Selatan. Lalu kenapa Bapak Simatupang? Lalu dia katakan, menurut ayah saya, dia punya sahabat. Sahabat, betul-betul sahabat. Sahabat sehidup semati. Bapak itu adalah teman bapak saya. Dia seorang Nasrani. Maka untuk mengenang persahabatan itu, diberilah nama saya Simatupang. Dia seorang Nasrani. Bagi saya itu sebuah kesaksian hidup. Walaupun dia sendiri hidup di Bengkulu Selatan, tapi dia tetap menjadi saksi Kristus. Hidupnya menjadi ibadah sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mungkin punya pengalaman perjuangan hidup yang berbeda-beda.
tapi jadilah sebagai saksi Kristus dengan mempersembahkan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kekhawatiran kita sering menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan atau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kekhawatiran kita sering menjadi penghambat bagi kita untuk mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Kekhawatiran hidup sering menjadi penghambat bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan. Tapi ingatlah, firman Tuhan menjadi jaminan kita hingga pada malam ini sampai selama-lamanya. Kekhawatiran tidak berguna. Kekhawatiran tidak membantu kesulitan kita hari esok. Tetapi benar-benar merusak kebahagiaan itu. Semakin kita khawatir, maka semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Karena itu, jangan pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh khawatir. Bahkan ketika ada masalah pun, mungkin kita celaka, mungkin tangan kita tersayat, untung tidak ikut kakinya. Sudah celaka, untung masih ditemukan mayatnya. Jadi semua untungnya. Orang Kristen adalah orang yang beruntung dalam hidup kita. Amin. Untung masih bisa saya kuliah, untung masih bisa saya sekolah. Orang Kristen adalah orang yang beruntung. Dalam kitab Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Oleh karena itu jangan khawatir, karena kamu akan menjadi bongkok-bongkok nanti dalam hidupmu kalau terus-menerus khawatir. Sebenarnya khotbah kita hari ini diawali pada ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Apakah kita masih khawatir? Malam ini selesaikan kekhawatiranmu. Raja Salomo memakai banyak harta kekayaannya untuk membangun rumah Tuhan. Dia tidak takut, tidak khawatir memberi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Raja Salomo tidak menjadi berkekurangan dalam hidupnya. Karena Alkitab mengatakan, tidak ada raja lain yang kekayaan dan hikmatnya melebihi Salomo. Mungkin saudara-saudara saya yang mahasiswa, yang indekos, mungkin mengatakan, apa yang mau kupersembahkan bagi Tuhan? Makan pun sekali sehari. Atau hidup saya pun terancam. Saya mau sebuah pengalaman saya dulu. Saya dulu sekolah di SMA Negeri Sipoholon. Saya ikut aktif menjadi PPGKPI Sipoholon. Saya ajak teman-teman saya yang indekos. Karena saat melalui bank, waktu itu dikirim melalui Wesel Post lebih lama daripada dibawa langsung. Karena kiriman untuk belanja hidup ditongos atau dikirim melalui siapa yang maronan. Gitu ya. Jadi setiap Sabtu rame-rame lah anak kos di stasiun Bintang Utara, stasiun Makmur, udah pasti menunggu kiriman dari kampung itu. Jadi rupanya bukan tidak dikirim dari kampung, tetapi panongosan ini cepat pulang. Jadi kita harus tunggu seminggu lagi. Boro-boro untuk makan, persembahan pun tak ada. Kan gitu. Lalu saya kosong memberikan persembahan ke keranjang itu. Lalu saya organisir teman-teman saya, begini saja. Mari kita melapor dulu kepada Amang Sintua, kepada Amang Porhangir. Kebetulan saat itu Porhangir kami, Amang Merga Manalu. Lalu saya katakan, Amang Porhangir, kami ini anak kos.
Kenapa rupanya lae katanya. Dang adong durung-durung nami. Wasa katanya. Dang rotongosan, itormula paronani, saya bilang. Lalu apa maksudnya? Tidak ada persembahannya. Kami bantulah untuk membersihkan gereja ini. Itulah persembahan kami. Nauli katanya. Kita ini dengan jelas mengatakan mempersembahkan harta dan juga mempersembahkan tubuh kita. Apa yang saya lakukan terus saya katakan kepada anak-anak kami, ada 3 orang anak kami laki-laki. Saya katakan, jika ada waktumu, bersihkan gereja. Kalau hari Minggu, bantu parkir gereja. Itu pun jadi persembahan. Tidak ada alasan karena anak pendeta gengsi untuk mengatur parkir dan lain sebagainya. Tidak ada alasan karena anak sekolah tidak boleh membersihkan gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak cara bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah bahwa memuliakan Tuhan dan percaya bahwa hidup kita ini adalah demi untuk kemuliaan Tuhan. Khawatir adalah pelanggaran firman Tuhan. Khawatir adalah pelanggaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat ini adalah bersifat perintah. Bersifat perintah. Maka sudah pantasnya kita mengikuti. Sehingga ketika kita ada masalah dalam hidup, janganlah khawatir. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika tidak mengikuti perintahnya atau masih tetap khawatir, maka kita adalah orang-orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Ketika kita khawatir, maka kita telah ragu-ragu. Dan kita tidak yakin lagi dengan jaminan dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Maliaki 3:10-11, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ada 2 contoh dalam cerita Alkitab. Figur dalam Alkitab yang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, yaitu Yusuf. Yusuf dalam rumah Potifar dalam Kejadian 39 ayat 9. Bahwa dia senantiasa setia kepada Tuhan, sekalipun dia digoda oleh istri Potifar yang cantik itu. Saat ini dunia semakin bobrok dan hancur karena moral yang semakin merosot dan pengaruh pergaulan bebas, obat bius, dan lain sebagainya. Banyak moral manusia, termasuk orang Kristen, tidak ikut serta untuk kemuliaan Tuhan. Contoh yang kedua dalam cerita Alkitab yaitu Daniel. Seorang yang memiliki hidup memuliakan Tuhan. Dia mengambil keputusan tidak menajiskan dirinya. Dia tidak mau minum anggur yang memabukkan. Dia berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Adakah orang Kristen masih setia berdoa kepada Tuhan? Kita masing-masing boleh menjawab. Yang berikut dalam Mazmur 150 dikatakan, kita juga memuliakan Tuhan dengan permainan musik kita. Itu berarti seluruh kehidupan kita pergunakan untuk memuji Tuhan.
Ibadah atau puji-pujian kepada Tuhan bukan bersifat formalitas. Di mana kita memuliakan Tuhan? Kita boleh lihat dalam cerita Alkitab bahwa ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka memuji Tuhan di kemah suci. Sesudah mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka memuji Tuhan di bait suci. Saat ini orang Kristen memuji Tuhan di gereja, di bait Tuhan, memuji Tuhan dalam persekutuan jemaat. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Maka malam ini kita yakin dan percaya, Tuhan hadir bersama-sama kita malam ini. Amin. Maka kita jangan sekali-kali meninggalkan persekutuan umat Tuhan. Jangan sekali-kali mencoba untuk tidak hadir dalam peribadahan kita. Kita memuliakan Tuhan di rumahnya yang kudus. Kita dipanggil memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Maka seluruh kehidupan kita, kita persembahkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang lain akan mengenal kamu jika kamu adalah setia kepada perintahku. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu saat ini negara kita akan menuju pesta demokrasi. Jadilah orang Kristen yang menjadi saksi-saksi Kristus, yang menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hartamu, melalui tubuhmu, dan jangan menjadi provokator, dan jangan menjadi saksi-saksi dunia, tetapi menjadi saksi Kristus. Maka jaminan dari Tuhan kepada kita dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat itu bangsa Israel yang hidup dalam agraris, lumbung adalah simbol daripada kemakmuran. Anggur yang enak adalah simbol kemakmuran. Tentu kita semua tidak petani. Kita tidak petani padi, kita tidak petani anggur. Tetapi dalam hidup kita tidak akan pernah berkekurangan, tetapi bahkan hidup yang melimpah. Ujilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini tidak mudah. Yang namanya ujian tidak mudah. Saya harus akui, pada tanggal 30 Oktober kemarin, saya memperingati ketibaan saya 30 tahun di Provinsi Bengkulu. 30 tahun tidak pekerjaan yang mudah. Banyak suka dan duka, banyak cobaan. Tetapi saya selalu yakin bahwa doa jemaat, bahwa firman Tuhan adalah sebagai jaminan. Itu tidak mudah menjalaninya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Anda menjadi Kristen tentu tidak mudah, tetapi ingatlah, hidupmu akan melimpah dengan berkat. Bagaimana saudara-saudaraku yang muda, yakinlah hidupmu akan melimpah dengan berkat. Amin. Jangan khawatir. Saya sudah jalani 30 tahun. Saya jalani harus berangkat jam 5 pagi. Dalam perjalanan ada yang 155 km, ada yang 175 km. Kalau bertemu dengan kendaraan yang lain, paling 2, kita sudah bahagia sekali. Sudah saling menyapa. Waduh, masih ada rupanya manusia di dunia ini. Saking kita rindunya bertemu dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjalani cobaan itu, menjalani ujian itu tidak mudah. Tetapi Tuhan meminta kepada kita kesetiaan. Tuhan Yesus menjalani pelayanan tidak mudah.
Tetapi apa yang terjadi dengan kesetiaannya? Dia boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, kekhawatiran itu adalah karena pikiran kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan menjamin kita. Firman Tuhan menjamin kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus sebagai penebus daripada dosa kita, maka kemuliaan Allah boleh kita miliki kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Dengan penebusan darah-Mu, kami beroleh kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Adam dan Hawa menjadi takut karena dosa. Tetapi dosa itu telah Engkau tebus di kayu salib. Maka kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, tidak lagi takut dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan menyediakan jaminan bagi kami, hidup di dunia ini bahkan di sorga. Karena Yesus berkata kepada Sakeus bahwa dia adalah anak Abraham, anak bapa orang percaya. Maka dia akan beroleh keselamatan kini dan di sini. Itu berarti Tuhan bahwa keselamatan itu, sukacita itu akan kami miliki ketika kami masih hidup di dunia ini. Bukan hanya ketika kami hidup di sorga, Bapa di sorga. Bapa dalam nama Yesus Kristus, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Sehingga mereka yakin percaya bahwa firman-Mu melatih kami, mendidik kami untuk tidak khawatir. Ketika Tuhan meminta kepada kami memuliakan-Mu dengan harta dan tubuh kami, itu adalah Tuhan cara-Mu melatih kami sedikit demi sedikit bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Dan kami akan beroleh berkat yang melimpah dengan lumbung-lumbung kami, dengan anggur yang berlimpah, anggur kehidupan. Terima kasih Bapa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 413. Firman Tuhan yang menghantarkan kita
memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Diambil dari Galatia pasal 6 ayat 10 demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin.
undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Terapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang akan limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan tubuhmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.